Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Engkau yang memilih kami, Engkau yang menyelamatkan kami, membentuk setiap kami jadi berharga di hadapan, jadi mulia, akan menjadi umat kesukaan-Mu. Kami hidup hanya oleh anugerah. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku, kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, bimbing jalanku. Yesus berat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah rasa selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, bimbing hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkaulah rasa selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau yang memilih kami Tuhan, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, bimbing jalanku. Yesus pegang erat tanganku, erat tanganku.
Berat tanganku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa jangan tinggalkan kami, sebab Kau alasan dan hidup ya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Mari saya mengajak saudara kita posisikan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam kebenaran Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau asal selama ku hidup. Engkau asal selama ku hidup. Engkau asal selama ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat, selamat ku hidup, selamat ku hidup. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Dunia
Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca dari
Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Kita akan membaca bersama-sama. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sebelum kita akan melihat bagaimana Yesus memulihkan Petrus dari kisah di atas, kita akan melihat lebih dahulu cerita di balik pemulihan ini. Kenapa Yesus sampai harus bercakap-cakap dengan Petrus di pantai danau Tiberias di Galilea? Mari sama-sama kita buka Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, ini adalah alasan Bapak Ibu, kenapa Yesus harus bercakap-cakap dengan Petrus di pantai danau Tiberias. Ini yang melatar belakangi, ini yang menjadi alasan kenapa Yesus spesifik harus bercakap-cakap dengan Petrus di danau itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu pada saat itu Petrus mau kembali ke kehidupannya yang lama. Petrus mau kembali menjadi penjala ikan. Kenapa Petrus sampai mau kembali ke kehidupan lamanya? Kenapa Petrus harus kembali menjala ikan di pantai danau Tiberias? Karena sebelum kebangkitan Yesus, sebelum Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus kehilangan pengharapan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak ada lagi tujuan. Mereka kehilangan sesosok yang mereka anggap sebagai guru mereka,
sesosok yang mereka anggap akan membawa kehidupan mereka untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kecewa, mereka ketakutan. Bayangkan, dalam 3,5 tahun mereka meninggalkan kehidupannya. Mereka meninggalkan segala yang mereka punya, pekerjaannya, keluarganya, untuk mengikut Yesus, untuk belajar dari Yesus, untuk mengiringi Yesus selama masa pelayanannya. Tapi di akhir 3,5 tahun itu, Yesus menderita di kayu salib, mati di kayu salib buat kita. Mereka yang melihat itu, mereka yang selama 3,5 tahun melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mereka yang menaruh harapan besar sama Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan mengembalikan kerajaan Israel pada masa kejayaannya, terbujur lemas di atas kayu salib, mati. Itulah kenapa mereka kecewa, mereka memiliki alasan, kayak kita balik aja deh ke kehidupan lama kita. Percuma, udah gak ada harapan lagi. Guru kita udah mati. Bahkan di Yohanes 20 ayat 19 berkata, mereka bersembunyi seperti orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan. Mereka sembunyi dan mengunci ruangan. Bahkan untuk Petrus, dia lebih lagi kecewa. Kenapa? Karena sebelum kematian Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia merasa gagal, dia merasa gak layak untuk meneruskan pelayanannya, karena dia sudah mengecewakan Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi walaupun di pasal 20 Tuhan Yesus sudah menampakkan dirinya bahwa dia bangkit di hadapan semua murid-murid, dan termasuk pada Thomas pada saat itu, Petrus tetap di ayat selanjutnya, di pasal 21 yang awal-awal tadi kita baca, dia berusaha kembali ke kehidupan lamanya. Kekecewaannya, perasaan gagalnya, perasaan tidak layaknya lebih besar daripada ketika ia melihat Yesus bangkit di Yohanes 20. Ya. Kadang-kala kita seperti itu. Kadang-kala kita ada di masa-masa kita kecewa. Kita sudah berharap, tapi kita dikecewakan. Kadang-kala kita ada di masa-masa kita merasa gagal. Kehidupan kita merasa tidak layak. Seperti Petrus dan murid-muridnya pada saat itu. Pak, Bu, kadang-kadang kekecewaan dan kegagalan membuat kita tidak melihat penyertaan Tuhan. Kadang-kala kekecewaan kita, kegagalan-kegagalan yang kita alami membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita melihat kisah-kisah Yesus menampakkan diri sama murid-muridnya, selalu seperti itu. Kepada Maria Magdalena, padahal Yesus yang langsung berbincang sama Maria Magdalena saat itu, tapi dia nggak tahu itu Yesus. Pada 2 murid yang berjalan ke Emmaus, mereka berbincang-bincang sepanjang perjalanan, tapi mereka nggak melihat bahwa itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit buat mereka. Kadang-kadang kekecewaan kita, kegagalan kita membuat kita gagal melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita nggak melihat ke belakang bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan kita ada Tuhan melangkah bersama kita. Seringkali seperti itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini buat kita semua akan mengingatkan kita bagaimana bahwa kasih Tuhan lebih besar
dari kekecewaan dan kegagalan kita. Katakan amin. Haleluya. Sekarang kita akan melihat bagaimana Yesus memulihkan Petrus sehingga ini menjadi titik baliknya. Ketika Petrus sudah merasa gagal, sudah mau kembali ke kehidupan lamanya, melalui percakapan ini Petrus dipulihkan sehingga ia bisa menjadi penginjil yang besar. Yang saat dia menerima Roh Kudus, dia berkhotbah 3.000 orang meminta diri untuk dibaptis dan percaya. Mari sama-sama kita perhatikan di ayat yang ke-15. Di situ Yesus mengawali percakapan dengan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Di sini Yesus tidak memanggil Petrus dengan panggilan yang dia berikan, Petrus sebagai batu karang, tetapi dia memanggil dengan nama panggilan awalnya, Simon. Ini adalah panggilan yang personal bagi Petrus pada saat sebelum dia mengikut Tuhan Yesus. Simon, panggilan kecilnya. Tuhan Yesus mau mengajak dia kembali ke momen di awal-awal dia diajak untuk mengikuti Yesus menjadi muridnya. Makanya dia tidak pakai Petrus tapi Simon anak Yohanes. Lalu Yesus melanjutkannya dengan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Sebuah pertanyaan yang mengingatkan kembali Petrus apa yang ia katakan sama Tuhan Yesus di Yohanes 13 ayat ke-37. Ini adalah momen di saat perjamuan terakhir Petrus bilang sama Tuhan Yesus kalau dia rela memberikan nyawanya lebih daripada murid-murid yang lain. Makanya Tuhan Yesus ingatkan dengan berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Petrus kembali diingatkan bahwa dia sempat memiliki kasih yang begitu besar sama Tuhan. Dia mau berkorban. Walaupun pada saat itu Yesus bilang, enggak, engkau akan nyangkal aku 3 kali. Melalui pertanyaan itu Yesus mau ngasih kesempatan lagi sama Petrus untuk mengasihi Tuhan. Melalui pertanyaan itu dia mau kasih kesempatan lagi sama Petrus untuk mengasihi dia lebih lagi dan melanjutkan pelayanannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saat itu bertanya, datang dengan kasihnya kepada Petrus. Seolah-olah bilang, Petrus, aku masih tetap mengasihimu kok walaupun kamu menyangkal aku 3 kali. Kamu masih mengasihi aku nggak kayak dulu? Ya. Melalui pertanyaan itu, Yesus mau menyatakan bahwa ia tetap mengasihi Petrus. Dan Petrus harus mengingat bahwa dulu dia memiliki kasih yang begitu besar sama Tuhan Yesus. Itu adalah pertanyaan yang memulihkan Petrus. Bahkan ditanya sampai 3 kali, mengingatkan Petrus kembali bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Di sini Tuhan Yesus tidak cuma mengampuni Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dia memulihkan. Setelah dia mengampuni, dia memulihkan Petrus, mengingatkan tentang kasihnya dan bagaimana Petrus mengasihinya sebelumnya. Ia mempercayakan Petrus sebuah pemutusan. Dia mempercayakan Petrus sebuah tugas penggembalaan untuk mengembalakan domba-dombanya. Setiap kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita melihat dari perspektif bahasa aslinya, saya mencatat di sini ada perbedaan kalimat dalam kata kalimat gembalakanlah domba-dombaku. Di sini Yohanes mencatatnya dengan begitu baik. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di ayat yang ke-15 ketika
ketika Yesus bertanya pertama kali pada Petrus, apakah yang mengasihiku? Petrus jawab, iya. Dan dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Itu artinya dituliskan bahwa Petrus, berilah makan anak-anak dombaku. Itu di ayat 15. Lalu selanjutnya di ayat 16 ketika Yesus bertanya kedua kali sama Petrus, kalimat gembalakan domba-dombaku, Yohanes sebenarnya mencatatnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Baru di situ. Jadi setelah Tuhan Yesus bilang di ayat 15, beri makan anak-anak dombaku, baru dia suruh Petrus menggembalakan domba-dombaku. Lalu di ayat ke-17 ketiga kalinya Yesus memberikan tugas ini sama Petrus, Yohanes mencatatkan adalah beri makan domba-dombaku. Jadi tugas penggembalaan yang diberikan Yesus sama Petrus adalah tugas yang cukup berat, Bapak Ibu. Dari awal dia harus pelihara umat-umat, domba-domba yang dipercayakan Tuhan sama dia. Harus dari memberi makan ketika domba-dombanya masih anak-anak. Baru setelah itu dia bisa menggembalakan atau memimpin domba-domba yang dipercayakan ini seiring domba-domba yang bertumbuh dewasa. Dan Tuhan mau dia tetap memberi makan sekalipun domba-dombanya sudah tetap dewasa. Tuhan mau dia memelihara umat-umat, domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi ini adalah gambaran tugas sebagai gembala yang harus memberikan makan, memberikan pengajaran kepada domba-dombanya, menjaga dan memimpin setiap umat, setiap orang yang dipercayakan kepada kita. Ya, ini diperlukan komitmen kasih yang sepenuh hati dan tidak tergoyahkan. Karena ini bukan tugas yang mudah, Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar menyampaikan firman Tuhan, kalau cuma sekedar oke, saya mau ikut Tuhan, itu mungkin hal yang mudah. Tetapi tugas di sini yang diberikan Tuhan Yesus adalah kita harus memberi makan. Artinya kita harus memberikan pengajaran yang benar sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus memberikan sesuatu yang benar kepada mereka. Bahkan kita harus memimpin mereka supaya mereka tetap ada di pengajaran yang benar itu. Dan kita harus memelihara kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara. Makanya tugas pengutusan ini selalu diberikan sama Yesus setelah dia menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Karena tanpa kasih gak akan bisa kita mengemban tugas ini. Tanpa kasih gak akan bisa kita menerima, menjalankan tugas ini. Kenapa? Karena kalau kita menjalankan tugas dari Tuhan ini tanpa kasih, kita akan merasa capek. Kita akan merasa ini adalah tugas yang berat. Kita akan merasa bahwa ini tugas yang gak mungkin bisa dilakuin sama manusia biasa. Tapi beruntungnya adalah ini adalah tugas yang diberikan setelah kita diingatkan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Ini tugas diberikan setelah Tuhan menyatakan bahwa ingat, aku masih mengasihimu, dan ingat kamu mengasihi aku begitu rupa. Ini pesan dari Tuhan kepada Petrus dan kepada kita juga pada saat-saat ini. Ya, perlu komitmen untuk memelihara orang-orang yang dipercayakan ada di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan orang-orang di luar sana yang mungkin belum percaya Yesus, yang bisa saja percaya Yesus melalui kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus memberi makan, memberikan pengajaran yang benar, bahkan memimpin keluarga kita, teman-teman kita untuk bisa tetap setia mengasihi Yesus seperti Yesus mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum percakapan ini berakhir, Yesus memberikan nubuat tentang bagaimana
kematian Petrus akan memuliakan Allah. Di situ dikatakan bahwa di ayat yang ke-19, ayat yang ke-18, maaf. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yesus menubuatkan bahwa kematian Petrus akan memuliakan Allah. Tapi kematian seperti apa yang akan memuliakan Allah yang akan Petrus alami? Bapak Ibu Saudara, kematian yang di dalamnya ada pelepasan kehendak. Amin Bapak Ibu Saudara. Di kematian yang melepaskan kehendaknya Petrus. Tuhan Yesus mengatakan waktu Petrus muda, dia bisa kemana aja ke tempat yang dia kehendaki untuk melayani Tuhan. Tapi ketika dia tua, ketika dia akan menghadapi kematiannya, orang akan mengikat tangannya, membawa dia ke tempat yang tidak dia kehendaki untuk menghadapi kematiannya. Gampang atau susah Bapak Ibu? Susah. Justru akan lebih mudah buat Petrus kalau kematiannya memuliakan Allah secara heroik. Karena kita tahu sama-sama Petrus siap mati buat Tuhan Yesus. Betul? Petrus siap mati buat Tuhan Yesus. Ketika di Taman Getsemani, murid-murid yang lain ketakutan, tapi Yesus angkat pedangnya, tebas kuping penjaga atau kawanan dari imam besar yang mau menangkap Yesus. Kalau nggak gampang orang pada saat itu nggak gampang mengangkat pedang untuk melawan imam-imam besar, karena resikonya Petrus pun akan ikut dihukum. Betul? Resikonya Petrus akan ikut mati bersama Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa Petrus ini siap mati buat Tuhan. Jadi kalau kematian yang mau memuliakan Allah dengan cara yang spektakuler, itu akan sangat mudah buat Petrus. Tapi di sini dikatakan tangannya diikat, dia dibawa ke tempat yang dia nggak mau. Artinya Petrus melepaskan kehendaknya. Artinya Petrus melepaskan egonya. Dan justru ketika Petrus melepaskan kehendaknya, kematiannya membawa kemuliaan bagi Allah. Katakan amin. Ya. Ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita mau memuliakan Allah, kita harus memuliakan Allah dengan cara-cara yang hebat. Bagaimana pelayanan kita harus begitu luar biasa supaya Tuhan disenangkan. Bagaimana kita harus menjadi orang yang hebat supaya Tuhan lebih lagi dipermuliakan. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini melalui PKP kita baca, kita belajar lagi satu hal, bahwa kita bisa memuliakan Tuhan dengan menanggalkan kehendak kita. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan melepaskan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Nggak melulu yang kelihatan besar, kelihatan wow, spektakuler, memuliakan Allah. Kita ambil contoh tadi di Taman Getsemani. Kalau Petrus mengangkat pedangnya melawan semua pasukan imam besar, mungkin terlihat heroik, terlihat besar, terlihat hebat. Tapi itu menggagalkan rencana Tuhan untuk keselamatan kita, menggagalkan Tuhan Yesus menghadapi kayu salib buat kita, buat saudara dan saya. Jadi ada kalanya kita harus melepaskan kehendak kita. Kita harus melepaskan ego kita di dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan kita, untuk bisa tetap memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Petrus yang rela dibawa ke tempat yang dia tidak kehendaki agar Allah dipermuliakan. Sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan supaya Bapa disenangkan dan dimuliakan. Bisa nggak kita punya kerelaan ini dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita hari lepas hari? Mungkin kita egonya diinjak sama orang, kita direndahkan, tapi justru di dalam saat-saat itu, di dalam kelemahan kita, kuasa Allah nyata atas kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu di akhir percakapan Tuhan Yesus menutup dengan kata, ikutlah aku. Lihat 19 setelah Yesus mengingatkan Petrus dengan kasihnya, mengingatkan Petrus tentang bagaimana ia mengasihi Tuhan. Ketika ia sudah memberikan tugas pelayanan bagi Petrus, ketika dia sudah mengajarkan Petrus bahwa kematiannya akan memuliakan Allah, Tuhan Yesus menutup percakapannya dengan kata, ikutlah aku. Tuhan Yesus memanggil kembali Petrus dari kehidupan lamanya kembali kepada pelayanannya. Petrus dibuat mengingat kembali saat-saat dia pertama kali diajak Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Ayo, ikutlah aku. Ketika kamu udah bisa mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupanmu, Tuhan ajak kembali. Ikutlah aku dengan lebih setia, dengan kekuatan kasih-Ku di dalam kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siap kembali mengikut Tuhan Yesus? Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Saya akan akhiri khotbah saya pagi hari ini. Sebelum itu, saya akan menyimpulkan bagaimana kisah ini benar-benar begitu indah. Benar-benar sebuah kisah yang memulihkan hubungan kita dengan Allah. Mari kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-9. Yohanes 21 ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik di ayat ini. Di ayat ini, Yohanes menuliskan begitu detail bahwa ketika murid-muridnya menghampiri Tuhan Yesus di bibir pantai, di situ ada api arang dan ada ikan dan roti. Menarik sekali, ada api arang di situ. Kenapa ini menarik? Kita buka dulu Yohanes 18 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-25. Yohanes 18 ayat yang ke-18 dan 25. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasak apa? Api arang sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri, berdiam di situ. Di ayat yang ke-25. Juga Petrus berdiri, berdiam bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang ke-25. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ingat ini peristiwa apa Bapak Ibu? Yohanes 18 ini. Peristiwa ketika Tuhan Yesus, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dikatakan Petrus berdiri di mana? Di depan api arang. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saat itu dia ada di depan api arang. Tetapi di Yohanes 21 ayat yang ke-9, di situ Tuhan Yesus menyiapkan hal yang sama, api
arah. Untuk mengingatkan Petrus kembali momen ketika ia menyangkal Tuhan Yesus pada saat itu. Ya. Untuk menyiapkan sebuah api arang itu bukan hal yang simpel loh. Kita harus siapin kayunya dulu, kita harus bikin kayunya menyala dulu, baru itu bisa jadi api arang. Jadi Tuhan Yesus bukan tanpa tujuan menghampiri Petrus pada saat itu dan murid-muridnya dan menyiapkan api arang. Tuhan Yesus mau mengajak Petrus kembali mengingat bagaimana dia gagal. Tuhan Yesus mau membawa Petrus kepada momen di saat dia titik terendahnya, gagal menyangkal Yesus 3 kali. Tapi justru di situ Tuhan mau menyatakan penebusannya, mau menyatakan kasihnya sama Petrus. Tuhan gak menyiapkan api arang buat mempermalukan Petrus. Wah, Tuhan gak menyiapkan api arang untuk membuat Petrus semakin merasa dia adalah murid yang gagal. Tapi Yesus datang dengan kasih. Makanya Tuhan Yesus bertanya, bukan mengungkit penyangkalan Petrus pada saat itu di pantai Danau Tiberias. Tuhan Yesus nggak datang di pantai Danau Tiberias lalu waktu Petrus menghampirinya, gimana Pet? Nyangkal saya 3 kali kan? Tapi Tuhan Yesus datang dengan pertanyaan, Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tebus Petrus dari kegagalannya. Tuhan siapkan api arang untuk mengingatkan Petrus bahwa di tempat titik terendahmu, di tempat engkau gagal, ada aku di situ mengasihi engkau. Ya. Di ayat 18, di pasal 18, Petrus menyangkal di depan api arang, tapi kemudian Yesus memulihkannya di pasal 21 di depan api arang yang sama. Tuhan memberikan tugas pengembalaan yang begitu mulia, bahkan menubuatkan kematian yang memuliakan Allah, yang menunjukkan bahwa Petrus setia diuji sampai kematian. Dan ada undangan kembali mengikuti Tuhan Yesus di depan api arang itu. Saya nggak tahu apa yang kita alami akhir-akhir ini. Mungkin kita sedang ada di masa seperti Petrus. Kita ada di dalam kekecewaan. Kita merasa gagal dan gak layak. Kita seperti Petrus yang masa depannya gak jelas, kabur, gak ada lagi harapan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa kebangkitan Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa kita, memberikan pemulihan hubungan kita dengan Allah, memberikan kasih yang begitu besar, dan memberikan kita undangan untuk kembali mengikuti Yesus. Jadi kalau saat-saat ini engkau sedang kecewa, gagal, nggak ada harapan, percaya Tuhan ada memelihara kau, berjalan bersamamu, memimpin untuk bangkit dan dipulihkan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami begitu besar Engkau mengasihi kami, mengingatkan kami bahwa di saat-saat terendah kami, di saat-saat kami mengalami kekecewaan dari dunia ini, Engkau ada di situ, memberikan kasih
engkau mungkin sedang ada di masa-masa seperti Petrus yang merasakan kekecewaan, kegagalan, merasakan ini adalah titik terendahku di dalam kehidupan ini. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Engkau yang merasa butuh pemulihan dari Kristus, engkau yang merasa membutuhkan kasih Kristus melingkupi engkau, mendekat engkau pagi hari ini. Mari sama-sama angkat tangan kita. Jangan lihat kiri kanan, angkat tangan di hadapan. Bapak kau melihat tangan-tangan yang terlambat, tangan-tangan yang membutuhkan pemberontakan, membutuhkan kasih-Mu di dalam kehidupan, butuh pemulihan daripada Yesus. Biarlah kiranya kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Kasih Tuhan yang begitu besar melimpah di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami kembali bahwa kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Musuh yang terbesar, maut, sudah dikalahkan. Maka kami dapat melangkah lagi bersama Tuhan dengan kasih-Mu memenuhi kehidupan kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jalan hidup kami, penuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya pulang dari tempat ini kami membawa kelegaan, kami membawa kemenangan bersama Kristus. Biarlah kehidupan kami boleh Tuhan pulihkan. Apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami sudah Tuhan tebus di kayu salib dengan darah yang tercurah, dengan bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang gak menyerah sekalipun kami ada di saat-saat yang tidak baik. Tapi Engkau selalu membawa kebaikan di dalam kehidupan. Engkau mengubah ratap dan tangis kami menjadi puji-pujian yang memuliakan nama Allah. Sehingga doa kami pagi hari ini, biar kehidupan kami boleh setia sampai akhirnya tetap memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan kami. Terima kasih buat kasih, berkat, anugerah, pemeliharaan yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Maka itu jangan pernah jauh dari kami. Terus dekat kami dengan kasih, dengan anugerah yang begitu besar. Terus genggam erat tangan kami. Ini yang menjadi kerinduan. Terima kasih. Yesus pegang erat tanganku, ku tanya lagi di luar kasih. Engkau Allah
Bapa, terima kasih kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kau pegang erat tangan kami. Jangan membiarkan kami melangkah sendiri di hari-hari ini. Karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami dari segala kekecewaan. Engkau telah mengangkat kami kembali Tuhan. Engkau membawa kami kembali Tuhan kepada Engkau. Semakin kami dekat dengan Engkau, semakin kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadi kami ikut rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami. Memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, yang memberikan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih hamba-Mu yang telah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara dalam hidup kami, dalam hati kami masing-masing Tuhan. Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Bersama-sama kita mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan berkati, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Enggak ada. Ya, selamat datang buat ibu-ibu yang salah satunya ada kakaknya Bapak Marta. Masih ingat Bapak Marta? Iya. Boleh langsung berdiri sebentar, ibu-ibu. Haleluya. Nah, yang di situ boleh kasih salam dulu. Oke. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah. Silakan duduk kembali. Ya. Ibadah esok minggu besok seperti biasa. Oh iya, minggu besok itu ibadah raya disertai dengan perjamuan. Tanggal berapa kita? Tanggal 4.
Oke, tanggal 4. Jangan lupa minggu depan jam yang sama, jam 8 pagi kita sudah mulai ibadah kita. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup, dan Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami dan membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di dalam kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah yang tidak sempat hadir bersama dengan kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang sakit pun Tuhan Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat, mereka dipulihkan Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan baru dan semangat baru dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang mengalami masalah demi masalah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan mereka dan Engkau memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan Engkau telah pulihkan kami semua dalam nama Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan di tempat ini, sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun di jalan kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkis ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati mereka, urapi mereka, pakai mereka dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam memimpin bangsa ini Tuhan, membawa bangsa ini kepada hal yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima
Tuhan.